And I think that's one of my biggest achievement bahwa I can survive, gue bisa ada di sini sampai detik ini dan bahkan gue berevolusi lebih. Usia kita bertambah tidak menentukan kita, tapi pengalaman yang banyak itu bisa menentukan bagaimana kita. You save my life, you know. Beneran. Ya, lu tuh nyelamatin hidup gue, percaya nggak? Lu suruh milih cowok, lu akan milih yang seperti apa, Lun? Koko sekarang lagi sama Luna Maya. Ya, sekarang Koko pengen nanya-nanya sedikit sama Luna Maya. You are happy if? Bikin gue happy untuk saat ini ya kalau gue traveling, gue happy. Terus gue sehat, gue happy. Gue ketemu keluarga gue happy. Jadi banyak, if-nya tuh banyak. Nggak bisa cuma satu doang kok. Tapi yang bikin lo bahagia itu kalau lo ngelihat apa? Dengan gue kerja keras, gue capek ya gue bahagia. Gue lagi main golf, gue bahagia. Gue lagi lari, gue bahagia. Kan ngerasa sendirian di sini? Enggak, kenapa? Enggak, kan ada Koko di sini. Iya, enggak maksudnya. Ini lihat aja kantor gue nih, sebelah-sebelahan sama si Bu Mari. Jadi lo nggak merasa sendirian? Enggak. Sampai di rumah ketidur, walaupun kosong sendiri, habis itu tidur gue ya udahlah, enak-enak aja. Maksudnya nggak usah terlalu merasa hidup itu tuh sesuatu untuk bahagia. Gue bahagia kalau gue begini-begini. Gue bahagia kalau gue punya ini. Gue bahagia kalau gue dapet ini nih. Coba deh, kalau nggak dapet dan nggak ada, disyukuri. Bisa bahagia juga nggak gitu? Jadi lo harus bersyukur dengan apa yang lo punya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa dapetin semua yang kita mau. Bener. Tapi kan kita harus berusaha untuk ikhlas, nerima. Ya udah happy aja. Gitu. Tapi lo percaya sama cinta itu datangnya tiba-tiba, cinta itu datangnya at the first sight gitu? Enggak. Kalau maksudnya first sight enggak. Jadi cinta itu, tapi cinta Gue itu... percaya cinta itu perlu proses. Tuh kok percaya? Percaya? First sight. Oh, love at first sight kayaknya enggak sih. Gue nggak pernah. Kan? Gue nggak pernah ngalamin yang begitu. Tapi gue pertama ketemu Fanny itu ya, ada sparkle yang menurut gue, oh ini dia bakalan jadi istri, akan jadi pacar gua nih, gitu. Jadi iya itu ada, tapi nggak cinta dong. Ya nggak cinta lah, kalau cinta kan kalau butuh. Sparkle kayak misalkan kalau gue kayak misalkan lihat RM BTS gitu tuh, itu ada sparkle banget. Gitu. Semakin gue mengenal dia, kok gue cinta ya. Wow, itu jadinya lebih ke halu ya. The hardest thing being Luna Maya. Banyak kerjaan, so many things to do, so little time. And we have to organize everything at the same time. So, apa ya? Terus juga mungkin the hardest part is being judged. Jadi kayak kita di judge, dinilai seperti pemikiran orang yang mereka pikirkan. Iya, mungkin kadang benar, mungkin kadang enggak juga. Dan kadang-kadang melihat tatapan mata orang yang mempunyai penilaian buruk terhadap kita itu kan nggak bisa bohong ya. Itu tuh yang berat sih gitu, kayak berada di dalam satu ruangan atau apa, orang terus ngeliatin kita, dari atas ke bawah gitu ya. Bukan harus atas ke bawah aja, tapi mata tuh kan berbicara kan gitu. So their thoughts yang ada di dalam kepalanya mereka tuh yang kayak aduh, mereka mikirin gua apa ya gitu. Menurut gua di dunia ini tuh semua tuh orang tuh pada dasarnya ada kebaikan, pada dasarnya juga ada keburukan, bukan kejahatan ya. Orang yang menganggap aku buruk, ada juga orang yang menganggap aku buruk, tapi ada juga orang yang menganggap aku baik gitu loh, atau menganggap aku tidak seburuk yang mereka pikirin gitu. Itu kan semua persepsi karena ada chemistry yang bisa nyambung atau enggak gitu. Contoh nih, misalkan gue nggak terlalu kenal Koko, kita anggap aja kita nggak temenan. Terus Koko ngerasa kayak Luna tuh bukan orang yang baik gitu. Ya mungkin sebenarnya buat Koko aku bukan orang yang baik, tapi mungkin buat si Amanda aku orang yang baik gitu. Jadi aku nggak percaya kayak misalkan orang menilai kita pun, aku selalu berusaha menaruh posisi aku di mereka yang selalu berpikir aku nggak baik gitu. Pada saat mereka berpikir aku nggak baik gitu, pasti ada sesuatu juga di dalam diri mereka gitu yang
yang baik juga gitu. Jadi kita lihat sisi baiknya seseorang, bukan lihat dari jeleknya kan gitu kan. Maksudnya jangan ngejudge orang iya gitu. Tapi kan manusiawi juga. Kadang-kadang kita juga suka ngejudge orang lah kok. Pasti ngeliat orang ya, ih tuh orang kok gini gitu, ya. Itu judging kan Iya. gitu. Padahal kita nggak kenal atau bahkan yang kenal pun kadang-kadang kok dia gitu ya sama gue ya. Misalkan kayak gitu. Dengan pengalaman, dengan pengetahuan, dengan semua yang kita terima, kita lebih bisa mengkontrol agar yang buruk itu atau yang jelek pikirannya tuh bisa dialihkan. Enggak, mungkin dia nggak begitu, mungkin dia sebenarnya baik, tapi dia lagi ada masalah, dia mungkin lagi capek. Jadi kita nggak akan berlama-lama menganggap seseorang itu tidak baik gitu loh. Pertanyaan apa atau hal apa yang paling menekan di dalam lo? Misalnya Nggak ada. orang nanya sesuatu ke lo gitu, ada sesuatu yang Nggak pertanyaan. ada. Mungkin dulu banyak ya, karena sesuatu yang belum mereka lihat di diri gue pasti adalah masalah jodoh. Pasti itu yang sering akan ditanyakan. Tapi semakin kesini gue merasa itu bukan sesuatu hal yang perlu dipikirin. Ya tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Iya. It's okay. Karena ya gue udah nggak terganggu dengan hal itu. Dulu gue terganggu. Karena kalau dulu gue terganggu karena kenapa? Karena ya mungkin ada time gue punya pasangan tapi gue nggak bisa ngejawab gitu loh. Ngerti nggak? Kapan nikahnya? Ya sekarang kalau orang menikah kan dua-duanya harus mau. Kalau satu mau dan satu enggak itu kan nggak akan terjadi dong. Terus misalkan kalau lagi sendiri, kapan menikah? Ya cari dulu dong gitu. Tapi ya hal-hal kayak gitu kan orang tuh cuma, menurut aku tuh just easy talk aja lah, basa-basi. Iya. Sebenarnya lebih kayak pengen Kayak lu udah punya conversation lah gitu. Lu udah nikah terus ditanyain kapan punya anak. Iya. Habis punya anak terus lu ditanyain anak kedua kapan. Ini udah kayak culture apa ya? Basa-basi aja. iya. Jadi gue udah gak terganggu dan gue gak ngerasa orang itu gue gak ngerasa gue offended, gue gak ngerasa orang itu juga mencoba untuk meng-offend gue gitu, enggak juga. Tapi Jadi, memang alangkah baiknya bahwa pertanyaan itu memang di stop aja. Pertanyaan yang tidak sopan sebenarnya. Gue tidak terganggu, tapi masyarakat harus memahami bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak sopan. Tapi saya rasa itu kan, maksudnya gue ngerasa bahwa itu semua adalah obrolan basa-basi yang akan mengarahkan kita pada satu conversation gitu. Tapi memang sebenarnya karena orang nggak paham aja, oh ternyata ada beberapa topik-topik tuh yang sebenarnya nggak sopan gitu loh. Bahkan orang yang tidak kenal menanyakan sesuatu yang sangat pribadi, itu kan nggak sopan gitu loh. Iya, itu hal yang sangat pribadi. Tapi, and again, mau ditanyain ke gue udah nggak terasa terganggu. Gue nggak merasa ini sesuatu hal yang membuat gue jadi kayak merenung dan nggak bisa bekerja juga enggak. Tapi sama halnya ya sebenarnya kayak Fanny sebenarnya. Jadi ada momen-momen Fanny ngerasain juga kayak gitu sebenarnya. Dia bilang dia sendiri, dia itu kan menikah sama gue itu di usia 39. Dan dia di usia dimana semua ya termasuk keluarga pasti menanyakan dong. Menanyakan dan keluarga pun pasti udah langsung mikir kan gitu. Oh ya kalau lu nikah juga ya pikirannya jadi kayak belum tentu ya dapatnya yang bagaimana. Terus lu bisa punya anak apa enggak di usia segitu ya kan? Ya karena sesuatu hal yang kita nggak tahu ngejawabnya juga bingung juga ya kalau ditanyain berulang-ulang. Kapan nikah? Kalau udah tahu jawabannya pasti kita akan kasih tahu kan. Yeah. The biggest achievement in your life apa, Luna? Survive until today. I think one of the biggest achievement yang pernah gue lakuin sih. Mungkin banyak orang yang nggak bisa survive dan bahkan mungkin nggak jadi apa-apa gitu. Gue bukan bilang oh gue menjadi seseorang, enggak. Gue masih jauh dari menjadi seseorang. And I think that's one of my biggest achievement bahwa I can survive. Gue bisa ada di sini sampai detik ini dan bahkan gue berevolusi lebih gitu. Gue lebih berkembang, gue lebih punya banyak hal yang gue banggain. Yang tadinya gue berpikir kayak gue nggak bisa lakuin tapi sekarang gue lakuin gitu. So I think that's something that I need to be proud of terhadap diri gue sendiri gitu. Luna kalau ngelihat seorang Koko, apa yang Luna pikirkan tentang Koko? Koko tuh polos, baik, Indonesia sekali gitu. Selama ini Luna rasain selama berteman sama Koko tuh apa yang? Koko tuh orangnya sangat genuine ya. Dan Koko tuh selalu bisa memberikan masukan yang membuat kita tuh tenang gitu. Kan tadi kita ceritakan bahwa
Koko tuh pernah bikin gue itu terlepas dari sesuatu yang membelenggu di diri gue. Dan itu Koko nggak ngerasa loh? Nggak ngerasa kan? Koko nggak ngerasa, maksudnya? Exactly. Itu you just say it kan. Say it. Kadang-kadang memang kita begitu kok gitu. Akhirnya kan Koko jadi bermanfaat buat banyak orang, terutama buat gue sih. Dan gue tuh selalu kalau diceritain kemana-mana soal ceritain, gue selalu nyebut nama lo. Itu yang namanya Edi Chandra yang menyadarkan gue. Karena gue ngerasa waktu di saat itu ya, lo sangat-sangat bitter kan? Dan kelihatan gitu loh. Kelihatan muka gue jelek gitu. Maksudnya gue nggak bilang gue cantik, tapi aura tuh nggak keluar ya. Iya. Jadi lu bawaannya tuh kayak marah-marah gitu. gitu, kayak emosi gitu. Kan ada penyakit hati kok gitu loh. Iya, makanya that's why gue selalu bilang kalau penyakit hati itu lu nggak keluar, percuma lu nggak bakal ngeluarin aura positif lo gitu. Inner lu aja dibenerin gitu. Jadi orang kalau lu mau cantik, tambah cantik dengan inner lu. Kalau inner lu tambah bagus ya ini. Cuma kadang-kadang mungkin orang bertanya gimana caranya. Ya memang pertama harus terima dulu kali ya kok ya. Terima dan memaafkan satu, memaafkan diri lo sendiri, dua, memaafkan orang yang pernah menyakiti lo. Iya. Gitu, itu yang paling penting. Setelah itu gue renungin omongan lo banget kok. Ngerasa sih gue setelah gue mencoba untuk melepas dan rilis itu gue udahlah gitu. Oke, lepas, gue ringan banget sih kok. Iya kan? Maksudnya ada satu beban yang lepas itu jadi kayak ringan gitu. Gue tahu maksudnya dalam hidup itu kan pasti akan selalu ada masalah kan. Nggak mungkin tiba-tiba satu lepas, wah kita akan itu, enggak. Akan ada masalah baru lagi. Tapi ada time itu masalah yang menurut gue yang paling membelenggu gue dan sehingga membuat gue tuh jadi bukan orang yang menyenangkan. Iya. Gue pun merasa gitu. Dulu-dulu kan lu nggak menyenangkan sama sekali. Iya, gitu. Diajakin ngomong juga kayak lu ngegas gitu. Terus kayak, lu wah gitu. Karena apa, di dalamnya diri gue nggak bahagia dan gue nggak konten gitu. Gue banyak menyimpan dendam, kebencian. Setelah gue pikir-pikir kayak gila, itu nggak enak banget sih. Tapi thank you loh kok, bener-bener you save my life, you know. Beneran. Ya, lu tuh nyelamatin hidup gue. Lu tuh nyelamatin hidup gue. Percaya nggak? Dari cuma omongan sekecil itu yang masa kadang-kadang gue juga begitu ya, gue ngerasa orang-orang pada bilang kok ini ya, gue juga nggak tahu, cuma mungkin memang Tuhan mengirimkan gue untuk ngasih tahu lo aja sebenarnya, bukan gue yang bisa sih sebenarnya. Cuma dari sepanjang perjalanan hidup lo ya Lun ya, dari panjang itu gue salut sih sama lo Lun. Gue sangat salut dengan segala yang udah lo lewatin, dan di posisi orang sih mungkin orang akan ya itu dia tadi akan sangat terpuruk gitu loh. Itu dan mungkin yang tadi menyambung omongan tadi itu gue sih kok my biggest achievement untuk bisa mengalahkan itu gitu, keterpurukan itu sih, untuk bisa bangkit lagi. Iya, menurut gue itu adalah achievement yang gue bless dikasih itu gitu loh, kekuatan untuk bisa seperti itu dan menjadi seperti sekarang. Bahkan gue nggak bilang gue 100% adalah orang yang lebih baik, tapi gue jamin gue adalah orang yang lebih baik dari gue yang dulu. Lo suruh pilih rewind, future, atau stop hidup seperti ini, lo mau yang mana? Seperti ini aja. Gue belajar dari yang pernah gue lakuin, yang terjadi dalam hidup gue, belajar. Kalau mungkin pada saat gue nggak pernah terjadi apapun dalam hidup gue mungkin akan tetap bodoh sih. Di waktu ya sekarang mungkin gue akan berbeda. Gue bukan orang yang kayak gue sekarang. Oh, lu tidak akan jadi seperti ini kalau nggak ngelewatin itu? Kayaknya enggak sih. Gue nggak tahu jadi orang seperti apa ya. Mungkin secara karir gue akan menikah, gue ada gini, tapi secara individu gue nggak akan se-wise ini kali kok. Ya mungkin akan wise tapi nggak akan se-wise ini sih. Maksudnya lu lebih wise itu karena lu sudah mengalami banyak hal. Karena ada pengalaman, dan kadang-kadang kita baru ngerti ya omongan orang tua tuh, dia berbicara apa yang pernah terjadi kepada mereka gitu. Dan waktu itu nyokap gue tuh sering bilang gitu kayak, kamu ini kamu itu. Waktu itu gue boro-boro, apa sih nyokap gue tau apa sih? Tapi pada saat kita udah ngelewatin, bener juga omongan nyokap gue ya. Ternyata bener ya gitu. Jadi usia
kita bertambah tidak menentukan kita, tapi pengalaman yang banyak itu bisa menentukan bagaimana kita gitu loh. Kalau usia kan cuma angka ya, tapi perjalanan waktu kalau banyak pengalaman, gue rasa setiap manusia tuh punya tabungan yang luar biasa terhadap investment, bukan uang ya, tapi investment terhadap diri sendiri. Kehidupan itu banyak banget gitu, dan ada hal yang kita bisa ngerti gitu, kayak it's like clicking apa namanya, puzzle-nya itu disambungin gitu loh. Dan lebih tenang kok. Iya kan? Jadi lu kayak karena udah pernah ngalamin, jadi lu pasti akan tahu cara ini. Nanti gini. Kalau lu disuruh sekarang nih, saat ini nih misalnya, ada lu suruh milih cowok, lu akan milih yang seperti apa, Lun? Nggak tahu. Gue nggak bisa bilang gue mana aja, enggak. Bukan mana aja, tapi gue mau adalah dia orang yang tepat buat gue. Jadi bukan gue bilang sekarang gue bukan gimana ya, gue nggak mau tuh bilangnya terserah apa aja deh, yang penting baik. Nggak bisa juga begitu. Nggak mau gue. Iya, lu asal pilih. Apa aja terserah deh yang dikasihnya Tuhan gitu. Iya sih, yang dikasihnya Tuhan pasti yang terbaik. Tapi gue bukan pasrahnya terserah yang datang, aku enggak. Gue adalah orang yang picky, yes. Gue nggak bisa kok gitu, gue nggak cinta gitu, atau gue nggak suka, gue nggak merasakan ada chemistry, tapi dia mau sama gue, ya udah, yang penting usia gue gini. Lah kita yang tiap hari sama dia, selamanya. Bobo juga sebelahnya sama dia, tidur sama dia, makan sama dia, hanya demi status dan oh ya udah karena ini terus ya udah deh siapa aja, yang penting ada yang mau sama gue. Enggak lah, nggak bisa gue mendingan sendiri gitu loh. Karena apa? Gue nggak mau menjadikan ini beban di kehidupan gue juga, bahwa aduh gue udah nggak suka tapi gue paksain, terus jadi beban kan? Iya. Sama sesuatu yang kita ngerasa kayak kita nggak bisa handle gitu. Mendingan kita coba mencari orang yang tepat dan baik untuk kita, dan ya mudah-mudahan dapat dan bisa kita apa ya? Ya bisa sama-sama sejalan lah. Iya. Ya, dan akhirnya memang tetap harus ada usaha dan proses juga sih kok. Iya. Thank you Elena ya. Buat Koko apa sih yang enggak? Ya enggak, tapi thank you so much Elena ya, maksudnya. Koko juga sukses ya. Pokoknya Koko sehat-sehat, Ebi juga, Fanny juga, semuanya. Iya. Ditunggu loh bikin program di TS. Gue udah bahas tadi. Ya, boleh banget.